Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, dalam setiap hembusan napas kita, ada sebuah rahasia yang sering kita lupakan. Rahasia itu bukan berada jauh di langit, bukan pula tersembunyi di ujung bumi, melainkan bersemayam di dalam dada, di sebuah ruang yang begitu hening, namun tak pernah sepi. Para sufi menamainya muraqabah, sebuah kesadaran yang halus, sebuah pengawasan batin, di mana hati senantiasa menghadap kepada Sang Pencipta, seakan-akan kita melihatnya, atau setidaknya merasa dia selalu melihat kita. Rumi berkata, "Diamlah dan biarkan hatimu menjadi taman. Di taman itu kekasih akan berjalan." Muraqabah adalah seni untuk duduk bersama Allah, tanpa kata, tanpa gerak, namun dengan kehadiran yang begitu penuh. Bukan keheningan kosong, tetapi keheningan yang syarat dengan cahaya. Bayangkan seorang kekasih duduk di hadapanmu, matanya menatap, tangannya menyentuh, dan meski tak ada sepatah kata pun yang terucap, kau tahu bahwa seluruh keberadaanmu sedang diperhatikan. Begitulah rasa yang hadir dalam muraqabah, sebuah pertemuan tanpa suara antara hati yang rindu dan Allah yang selalu dekat. Sobat Rumi, dunia hari ini terlalu bising. Pikiran kita berlarian ke masa lalu, ke masa depan, ke segala arah, kecuali ke arah hati. Muraqabah mengajak kita untuk pulang, kembali ke pusat jiwa, di mana namanya terukir sejak awal penciptaan. Rumi berpesan, berhenti mencari Tuhan di luar dirimu. Dia duduk tenang di singgasana hatimu, menunggu kau menyadarinya. Dalam perjalanan ini, kita belajar untuk mengawasi hati, menjaga setiap lintasan pikiran, memilah mana yang membawa kita kepadanya, dan mana yang menjauhkan kita darinya. Kita menyingkirkan debu dunia yang menutupi cermin hati, hingga suatu saat, cermin itu memantulkan wajah kekasih sejati dengan jernih. Dan disitulah, Sobat Rumi, kita akan mengerti bahwa muraqabah bukan hanya amalan, tetapi sebuah perjumpaan, bukan hanya disiplin spiritual, tetapi sebuah percakapan rahasia antara hamba dan Allah, antara pecinta dan yang dicinta. Maka duduklah, tenangkan hatimu, hembuskan napas perlahan, dan rasakan bahwa setiap detik adalah tatapannya kepadamu. Rasakan bahwa setiap hela napas adalah sapaannya yang lembut. Di sanalah muraqabah hidup, dan di sanalah kita bertemu dengan diri yang sejati. Jika engkau sampai di sini, tulislah angka 77 di kolom komentar. Angka 77 adalah lambang kesempurnaan iman yang dijaga dengan kesadaran. Satu angka 7 mengingatkan kita pada 7 lapis langit, 7 putaran tawaf dan 7 ayat Al-Fatihah, tanda kesempurnaan ciptaan Allah. 2 angka 7 yang berdampingan melambangkan pengawasan hati yang terus-menerus, bahwa di setiap langkah kita berada di bawah cahaya dan pandangan kasih sayangnya. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, setiap kali kita duduk diam, dunia seolah berhenti. Bunyi kendaraan di luar menjadi samar, detak jam di dinding terasa lambat, dan napas kita mulai terdengar jelas. Di saat itulah, kita mulai menyadari bahwa di balik semua kesibukan, ada satu ruang dalam hati yang selalu menunggu untuk kita kunjungi. Ruang itu bukan tempat asing. Kita pernah tinggal di sana, jauh sebelum dunia mengenalkan kita, pada nama, jabatan, dan peran. Di sanalah kita mengenal Allah untuk pertama kalinya sebelum kita lahir ke dunia. Para sufi menyebutnya alam ruh, tempat ketika kita bersaksi, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Rabbmu? Benar, kami bersaksi. Sobat Rumi, muraqabah adalah jalan untuk kembali menghidupkan kesaksian itu.
Ia bukan sekadar duduk memejamkan mata, lalu menenangkan pikiran. Ia adalah kesadaran penuh bahwa Allah melihat kita setiap saat, mengetahui lintasan hati kita yang paling halus, dan mendengar doa kita sebelum bibir kita bergerak. Rumi berkata, "Jangan mencari Allah di langit atau di bumi, karena Dia lebih dekat dari urat lehermu sendiri." Maka ketika seorang salik melakukan muraqabah, ia seakan duduk di hadapan Allah. Ia mengawasi hatinya agar tidak berpaling, ia menjaga pikirannya dari segala yang menghalangi cahaya, dan ia membiarkan seluruh dirinya tenggelam dalam pandangan kasih sayangnya. Bayangkan, seorang hamba yang duduk di ruang sunyi, lampu redup, udara tenang. Ia menutup mata, menghirup napas dalam, dan setiap hembusannya terasa seperti melepaskan beban dunia. Lalu perlahan ia mulai merasakan sebuah tatapan lembut, bukan dari manusia, tapi dari Allah yang Maha mengetahui isi hati. Tatapan yang tidak menghakimi, tidak menuntut, hanya mengundang untuk pulang. Para sufi percaya, ketika hati sudah terbiasa dengan muraqabah, maka ia akan menjadi seperti cermin yang jernih. Setiap lintasan yang buruk akan segera terlihat, dan setiap bisikan kebaikan akan terasa jelas. Di titik itu, seseorang tidak lagi hanya mengingat Allah ketika berzikir, tetapi setiap detik hidupnya menjadi zikir. Rumi memberi perumpamaan yang indah, seperti burung yang selalu kembali ke sarangnya. Begitulah hati seorang pecinta Allah. Ia akan selalu kembali ke hadiratnya, meski dunia mencoba memanggilnya pergi. Sahabat Rumi, muraqabah bukanlah tentang berapa lama kita duduk diam, tetapi tentang seberapa dalam hati kita hadir. Kadang hanya butuh beberapa detik untuk merasakan kedekatan itu, kadang butuh waktu berjam-jam. Namun bagi para pecinta Allah, setiap momen muraqabah adalah pertemuan yang tidak ternilai. Jika kita mau memulainya, caranya sederhana. Duduklah dengan tenang, pejamkan mata, tarik napas perlahan, dan bayangkan bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Ucapkan dalam hati, "Ya Allah, Engkau melihatku." Lalu biarkan hati yang berbicara, biarkan air mata yang menjadi doa. Muraqabah akan mengajarkan kita satu hal penting, bahwa selama ini kita tidak pernah benar-benar sendirian, bahwa di balik setiap kesedihan ada pelukan lembut dari Allah yang menenangkan, dan bahwa di setiap langkah hidup ada pandangannya yang selalu mengikuti, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membimbing kita pulang. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, muraqabah adalah perjalanan batin. Seperti seseorang yang menempuh jalan panjang menuju sebuah taman rahasia, setiap langkahnya adalah tahapan yang membawa dia semakin dekat kepada Allah. Para sufi menjelaskan bahwa muraqabah memiliki lapisan-lapisan, dan Rumi menggambarkannya sebagai perjalanan dari kebisingan menuju kesunyian, dan dari kesunyian menuju pertemuan. Yang pertama, muraqabah al-ilmu, kesadaran pengetahuan. Ini adalah tahap awal ketika seseorang memahami secara akal bahwa Allah selalu melihatnya. Ilmu ini kita pelajari sejak kecil. Allah Maha mengetahui. Namun di tahap ini, pengetahuan itu belum sepenuhnya masuk ke hati. Kita baru mengerti secara konsep, tetapi belum merasakannya sebagai kenyataan hidup. Rumi berkata, banyak orang tahu bahwa air itu menghilangkan dahaga, tapi hanya yang meminumnya, yang benar-benar mengerti rasa segarnya. Begitu pula muraqabah, pengetahuan harus diikuti pengalaman. Kedua, muraqabah al-hal, kesadaran rasa. Di tahap ini, pengetahuan berubah menjadi rasa. Kita mulai benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam hidup sehari-hari. Ketika berjalan, kita sadar Dia melihat langkah kita. Ketika berbicara, kita sadar Dia mendengar kata kita.
Ketika sendirian di malam hari, kita merasa dia dekat, lebih dekat dari siapapun. Inilah tahap di mana hati mulai bergetar hanya dengan menyebut namanya, dan air mata bisa jatuh tanpa sebab yang jelas karena rasa rindu yang tiba-tiba menyelimuti. Ketiga, muraqabah al-ihsan, kesadaran penghambaan. Inilah puncak muraqabah yang sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Di tahap ini, muraqabah tidak lagi terbatas pada saat duduk diam atau berzikir, tetapi mewarnai setiap detik kehidupan. Bekerja menjadi ibadah, berjalan menjadi ibadah, bahkan diam pun menjadi ibadah, karena hati selalu dalam pandangan Allah. Rumi menggambarkan tahap ini dengan begitu indah. Aku mencari Allah di masjid, dan aku menemukannya di hatiku sendiri. Aku mencari di hatiku, dan aku menemukannya di setiap wajah yang kulihat. Keempat, muraqabah al-fana, kesadaran lenyapnya ego. Tahap ini adalah kedalaman yang hanya sedikit orang mencapainya. Di sini kesadaran akan diri sendiri memudar, dan yang tersisa hanyalah kesadaran akan Allah. Ego tidak lagi menjadi pusat hidup karena seluruh perhatian hanya tertuju kepadanya. Seorang sufi berkata, di tahap fana, engkau tidak lagi berkata, aku mengingat Allah, tetapi hanya ada Allah. Rumi menjelaskan dengan perumpamaan tetes air yang kembali ke lautan. Ketika tetes air itu menyatu, tidak ada lagi tetes, tidak ada lagi laut, yang ada hanyalah keesaan. Sobat Rumi, perjalanan muraqabah ini adalah perjalanan pulang. Setiap tahapnya membawa kita semakin dekat, bukan secara jarak, karena Allah tidak pernah jauh, tetapi secara kesadaran yang jauh hanyalah hati kita yang sering tersesat di jalan dunia. Maka janganlah terburu-buru. Nikmati setiap tahapnya. Seperti seorang pecinta yang menikmati setiap detik pertemuan, begitulah seorang salik menikmati setiap momen muraqabah. Dan ingatlah, seperti pesan Rumi, jangan khawatir jika jalanmu terasa sepi. Sang kekasih menunggumu di ujung perjalanan. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, muraqabah bukanlah ibadah yang terpisah dari kehidupan. Ia bukan hanya ritual yang dilakukan di malam hari dengan duduk diam di ruang sepi. Muraqabah adalah keadaan hati yang terus hadir, baik saat kita sedang beribadah, bekerja, berbicara, bahkan saat kita berjalan di tengah keramaian. Para sufi berkata, hidupkan hatimu di hadapan Allah, maka dunia akan menjadi masjidmu, dan setiap langkah akan menjadi sujudmu. Muraqabah di waktu pagi. Rumi mengajarkan bahwa pagi adalah pintu pertama dari hari kita, dan apa yang kita masukkan ke dalam hati di pagi hari akan mempengaruhi seluruh langkah. Sebelum mata memandang layar, sebelum telinga mendengar riuhnya dunia, hadirkan kesadaran. Ya Allah, Engkau bersamaku. Pejamkan mata sebentar, tarik napas dalam. Bayangkan cahaya rahmat Allah mengalir dari atas kepala hingga ke seluruh tubuh. Inilah langkah kecil, namun ia mengubah cara kita memandang hari. Muraqabah di tengah aktivitas. Mungkin kita sedang bekerja, melayani pelanggan, atau membersihkan rumah. Di tengah aktivitas itu, kita bisa berhenti sejenak, lalu bertanya di dalam hati, apakah yang sedang kulakukan ini membuatku lebih dekat kepada Allah atau menjauh darinya? Pertanyaan sederhana ini adalah inti dari muraqabah, yang membuat kita waspada, mengawasi setiap niat, dan menyesuaikan langkah agar selaras dengan ridha Allah. Rumi pernah berkata, jangan biarkan kakimu berjalan tanpa hati yang menghadap kepadanya. Muraqabah di saat ujian. Hidup tidak selalu mudah. Kadang kita dihadapkan pada masalah yang membuat dada sesak dan pikiran kalut. Di saat inilah muraqabah menjadi obat yang menenangkan.
Bukan berarti masalah hilang, tetapi hati kita menjadi kokoh. Para sufi mengajarkan doa bisu dalam muraqabah. Ya Allah, aku tahu Engkau melihatku saat ini, dan itu cukup membuatku tenang. Dengan kesadaran itu, kita tidak lagi merasa terombang-ambing oleh keadaan, karena kita tahu ada pandangan kasih sayang Allah yang selalu menyertai. Muraqabah sebelum tidur. Malam adalah waktu kembali. Sebelum mata terpejam, hati kita diajak untuk menengok kembali seluruh langkah hari ini. Apa yang telah kita lakukan demi Allah dan apa yang perlu kita perbaiki esok hari. Rumi mengibaratkan hati di malam hari seperti cermin yang perlu dibersihkan. Sebelum engkau tidur, bersihkan cermin hatimu agar saat fajar tiba, ia memantulkan cahaya yang murni. Pejamkan mata, hadirkan kesadaran bahwa Allah mendengar semua keluh kesah kita, bahkan yang tidak pernah terucap. Biarkan hati menyerahkan seluruh beban kepadanya, agar tidur kita menjadi pertemuan rahasia dalam mimpi dan bangun kita menjadi awal langkah baru yang penuh cahaya. Sahabat Rumi, jika kita melatih muraqabah setiap hari, perlahan hati akan berubah. Kita akan menjadi lebih tenang, lebih bijak dalam bicara, dan lebih lembut dalam bersikap, bukan karena kita menjadi orang yang sempurna, tetapi karena kita mulai hidup di bawah pandangan kasih sayang Allah. Dan ketika itu terjadi, setiap tempat akan terasa seperti rumah. Setiap detik akan terasa seperti zikir, dan setiap napas akan menjadi tanda syukur. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, di sepanjang hidup, kita berjalan di jalan yang sama. Jalan mencari kebahagiaan, ketenangan, dan makna. Banyak yang mencarinya di harta, banyak yang mencarinya di penghormatan manusia, banyak pula yang mencarinya di tempat-tempat yang jauh. Namun para sufi dan Rumi mengingatkan, semua itu hanya sementara, karena ketenangan sejati hanya ditemukan saat hati kembali kepada Allah. Muraqabah adalah pintu pulang itu. Ia mengajarkan kita untuk duduk sejenak, melepaskan hiruk-pikuk dunia, dan menghadirkan kesadaran bahwa kita sedang dilihat, diperhatikan, dan dicintai oleh Allah setiap saat. Bayangkan, setiap detik hidup ini adalah undangan untuk bertemunya. Ketika kita tertawa, Dia ada. Ketika kita menangis, Dia ada. Ketika kita jatuh dalam dosa, Dia tetap ada, menunggu kita kembali, membuka pintu ampunannya tanpa batas. Rumi berkata, meskipun engkau telah menjauh 1000 langkah, cukup dengan 1 langkah ke arahnya, dan engkau akan menemukan Dia telah menunggumu sejak awal. Sobat Rumi, muraqabah bukan hanya amalan para wali, tetapi juga bekal bagi kita semua yang ingin hidup dengan hati yang damai. Bila kita menjadikannya bagian dari keseharian, kita akan mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda, mata yang penuh cinta, penuh syukur, dan penuh kesadaran. Mulailah dari hari ini. Tidak perlu waktu lama, tidak perlu tempat khusus. Cukup berhenti sejenak, tarik napas, dan hadirkan rasa bahwa Allah bersama kita. Lakukan di pagi hari, di tengah kesibukan, dan sebelum tidur. Sedikit demi sedikit, muraqabah akan menjadi nafas hidup kita, dan hati kita akan selalu hangat di bawah cahayanya. Dan pada akhirnya, ketika napas terakhir kita tiba, kita akan pulang bukan ke tempat yang asing, tetapi ke rumah yang telah kita kunjungi setiap hari dalam muraqabah. Rumah kehadiran Allah yang penuh kasih. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang hatinya senantiasa hidup, matanya senantiasa basah oleh rindu, dan langkahnya senantiasa menuju kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.